Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengajukan kartu kredit digital dari Bank DBS dan apa saja eh, benefit dan keuntungan dalam mengajukan kartu kredit ini. Yang pertama adalah approval 60 detik yang menurut saya ini uh, merupakan approval yang tergolong sangat cepat ya untuk ukuran pengajuan kartu kredit setelah video saya sebelumnya mengenai instant approval juga dari Bank BNI yang kira-kira membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 jam. Teman-teman sudah mendapatkan uh, persetujuan dari Bank BNI. Nah, ini di DBS ini teman-teman hanya membutuhkan waktu kurang lebih 60 detik untuk mengetahui apakah pengajuan kalian itu di approval atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kartu kredit digital. Jadi saat nanti teman-teman disetujui, teman-teman akan mendapatkan dua jenis kartu kredit. Yang pertama adalah kartu kredit digital yang teman-teman bisa langsung gunakan ketika sudah di profile untuk pembelanjaan online. Yang kedua, kartu kredit fisik dengan nomor yang berbeda akan dikirimkan ke alamat uh, teman-teman selambat-lambatnya 14 hari kerja. Yang ketiga itu adalah stay in control. Jadi maksudnya adalah teman-teman bisa mengatur pengeluaran melalui aplikasi Digibank by DBS tentunya. Lalu nextnya adalah pay your way. Jadi teman-teman bisa mengatur transaksi teman-teman untuk merubah menjadi cicilan hingga 60 bulan. Ya, cukup panjang uh, tenor yang ditawarkan. Lalu yang terakhir adalah cashback 5% transaksi online. Ya, jadi cashback-nya ini bisa mencapai 500.000 untuk transaksi online setiap bulan. Ya, cukup uh, apa namanya? Lumayan cashback-nya. Oke. Jadi, teman-teman silakan uh, klik apply. Nah, nanti sebelum teman-teman mengisi data, apa saja sih syarat dalam mengajukan kartu kredit uh, Digibank ini? Ya, yang pertama adalah belum pernah memiliki produk apapun di Bank DBS. Produk apa sih yang dimaksud? Itu seperti KTA. Ya, karena di Bank DBS ini juga ada fasilitas KTA. Lalu yang kedua, memiliki kartu kredit bank lain dan minimal sudah berjalan 1 tahun. Ya, jadi teman-teman selain tidak memiliki produk di Bank DBS sebelumnya, teman-teman juga sudah harus memiliki kartu kredit yang itu sudah berjalan minimal 1 tahun. Tapi info dari beberapa marketing dari Bank DBS sendiri itu minimal kepemilikan 6 bulan kartu kredit itu sudah bisa mengajukan kartu kredit ini. Yang ketiga tentu saja warga negara Indonesia minimal 21 tahun, berpenghasilan 3 juta per bulan. Ya, jadi teman-teman harus mempunyai penghasilan minimal 3 juta per bulan. Lalu yang terakhir adalah berdomisili di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Ya, jadi hanya kota-kota itu yang di-cover oleh uh, Bank DBS ini. Jadi kalau kalian sudah memenuhi persyaratan pengajuan kartu kredit ini, silakan langsung klik mulai. Ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke menu form untuk mengisi pengajuan kartu kredit ini. Nah, sebagai info, karena saya sudah mengajukan, jadi untuk pengisian kali ini saya hanya menggunakan data-data dummy ya. Ya,
Tujuannya hanya untuk mencontohkan bagaimana caranya untuk mengisi form ini saja. Oke, kita mulai. Teman-teman harus isi nama lengkap, ya. Nomor KTP ini juga harus diisi dengan benar. Lalu nomor ponsel, ini nomor ponsel saya yang benar karena ini berkaitan dengan pengiriman OTP nantinya. Oke, selanjutnya email. Teman-teman juga harus isi email dengan benar, yang masih aktif ya teman-teman ya. Oke, oh iya, beberapa marketing DBS info ke saya. Kalau bisa, atau kalau teman-teman sudah memiliki aplikasi Kredivo, ya, kalau bisa nomor ponsel dan alamat email yang teman-teman daftarkan di pengajuan kartu kredit ini, itu nomor ponsel dan email yang berbeda yang teman-teman daftarkan di aplikasi Kredivo. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin Bank DBS ini juga mensupport finansial dari aplikasi Kredivo ya, teman-teman. Oke, kode promo diisi jika teman-teman mendapatkan referensi dari marketing. Ya, jika sudah klik lanjut, nanti akan memproses dan teman-teman akan disuruh untuk mengisi OTP ke nomor handphone yang teman-teman tadi daftarkan. Kita tunggu ya teman-teman ya. Oke. 78. Oke, 781 072. Ya. Jika sudah memasukkan isi OTP dengan benar, nanti akan melanjutkan lagi untuk mengisi form dari pengajuan kartu kredit ini, lalu isi tanggal lahir seperti ini, apply. Oh sorry, berarti terlalu jauh ya. Seperti ini mungkin. Oke, nama ibu kandung, nama gadis ibu kandung, pendidikan terakhir teman-teman pilih pendidikan terakhir teman-teman. Kalau saya sarankan sih teman-teman pilih sarjana untuk menambah kredit skor dari profil teman-teman ya. Status pekerjaan itu karyawan tetap, itu wajib. Tipe tempat tinggal itu adalah rumah. Nah, dalam mengisi alamat ini teman-teman isi jalan. Alamat teman-teman jalan, contohnya Taratai Biru, ya, sampai di sini saja. Kompleknya juga kalau tidak ada, tulis alamat yang sama, Biru, nomornya berapa, nomor 30, RT-nya berapa, isi dengan lengkap, kotanya, pilih contohnya Jakarta Timur, kecamatannya, contohnya Durian Sawit, kelurahannya Durian Sawit. Nah, nanti akan muncul kode pos. Nah, untuk nomor yang bisa dihubungi, kalau teman-teman tidak punya nomor fix line rumah, teman-teman bisa pindahkan ini ke ponsel. Nanti akan berubah di bawah menjadi plus 62. Teman-teman tinggal isi seperti tadi yang teman-teman isi di awal form tadi. Lalu isi data kerabat tidak serumah, contohnya ini saya isi, hubungannya adalah saudara kandung, tipe tinggal rumah, tipe tempat tinggalnya, lalu isi alamatnya, Jalan Bayu Baru, kompleknya sama, kalau tidak ada nama kompleknya, lalu nomor rumah 01, RW-nya 00102, kotanya contohnya Jakarta Timur juga, kecamatannya Cakung, Penggilingan,
Kode posnya ya, kode pos sesuai dengan yang ditempati ya. Ini nomor ponsel. Jadi diisi nomor ponsel yang bisa dihubungi dari kerabat teman-teman yang teman-teman daftarkan ya. Ini harus harus aktif teman-teman, karena yang meng-cross check scoring dari persetujuan disetujui atau enggaknya pengajuan teman-teman itu adalah robot. Jadi dia akan men-sampling apakah nomor itu bisa dihubungi atau tidak, aktif atau tidak ya. Jadi tidak ditelepon, tapi dicek apakah nomor itu aktif atau tidak, atau dihubungi bisa atau tidak. Jika sudah, klik lanjut. Nah, lalu isi data pekerjaan, pendapatan per bulan, contohnya 25 juta ya. Jadi teman-teman bisa bisa menuliskan pendapatan teman-teman ya. Kalau saya sarankan sih di input dengan angka yang besar untuk mendapatkan limit yang besar juga gitu ya. Pekerjaannya ambil manajer atau eksekutif. Industrinya bisa teman-teman isi sesuai dengan bidangnya teman-teman ya. Nah, untuk lama kerja itu diisi berapa lama kerja teman-teman di perusahaan tersebut. Tapi beberapa marketing itu memberikan saran kepada saya untuk mengisi total berapa lama saya sudah bekerja selama ini. Ya, di perusahaan-perusahaan sebelumnya juga itu dihitung. NPWP diisi jika teman-teman memang sudah memiliki NPWP, lalu nama perusahaannya PT Sinar ya. Diisi sesuai dengan nama perusahaan teman-teman. Alamat kantor juga diisi. Nama gedung, kalau teman-teman memang ada nama gedungnya diisi, kalau tidak ada diabaikan saja. Ya, ini RT-nya berapa? Kotanya di mana? Di contohnya Jakarta Timur, masih tetap Jakarta Timur. Kecamatannya di Cakung. Titik negara. Ya, nanti akan muncul langsung dengan kode posnya. Nah, setelah itu teman-teman isi kode, bukan kode area, tapi nomor telepon. Itu diisi berapa. Nah, pastikan bahwa ini aktif ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang memverifikasi ini adalah robot. Jadi si robot ini akan memastikan bahwa nomor ini bisa dihubungi atau tidak, atau nomor ini aktif atau enggak. Ya, jadi pastikan bahwa nomor ini aktif. Nomor extension kalau tidak ada, tulis saja 123 lalu lanjut. Nah, di tahap ini kalian harus cross check pengisian teman-teman sudah sesuai atau tidak. Jika ada yang belum sesuai, silakan direvisi. Kalau memang sudah sesuai, teman-teman klik konfirmasi. Lalu akan diarahkan ke menu persetujuan ya. Syarat ketentuan berlaku silakan dibaca teman-teman kalau memang mau membaca, tapi saya yakin sebagian besar orang yang mengajukan itu nggak akan membaca sampai keseluruhan syarat dan ketentuan ini. Jika setuju, teman-teman pilih ya, lalu klik setuju. Nah, di tahap ini akan mengecek tuh, langsung akan keluar hasil dari pengajuan ya. Saya bilang karena yang saya gunakan ini data dummy atau data yang nggak benar ya, pasti akan keluarnya tidak disetujui. Nanti kalau memang disetujui seperti apa, Bang? Kalau memang disetujui nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, jadi sampai di sini persetujuan sementara itu sudah teman-teman dapatkan kalau disetujui ya. Lalu yang selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat username ya dari Bank DBS ini.
Dan selanjutnya teman-teman juga akan diarahkan untuk bertemu dengan agen-agen bank DBS untuk melakukan verifikasi biometrik. Ya, jadi teman-teman akan diarahkan nanti untuk bertemu dengan agen bank DBS di lokasi-lokasi yang sudah disediakan nanti di area teman-teman, di daerah teman-teman untuk melakukan verifikasi biometrik. Nah, setelah teman-teman melakukan verifikasi biometrik, barulah kartu kredit itu sudah mulai bisa digunakan untuk yang digitalnya ya. Nanti untuk yang fisik nanti akan dikirimkan ke alamat teman masing-masing. Oke, jadi sebagai rangkuman saja, apa saja yang menentukan teman-teman berhasil dalam mengajukan kartu kredit ini. Yang pertama, yang paling vital, yang paling penting dalam setiap pengajuan kartu kredit adalah BI checking teman-teman harus bagus. Ya, itu menentukan banget. Karena yang sekali lagi yang saya katakan bahwa yang mengecek ini adalah robot, bukan manusia. Jadi robot ini akan secara otomatis masuk ke sistem BI checking untuk mengecek profil teman-teman semua. Yang kedua adalah benar atau tidaknya teman-teman mengisi data form tadi. Ya, satu yang teman-teman harus ingat adalah tidak ada tanda baca yang digunakan saat mengisi form. Ya, itu perlu diperhatikan. Terus yang ketiga adalah semua kontak, baik itu kontak teman-teman, kontak darurat, dan nomor telepon kantor, itu harus aktif. Karena yang ngecek adalah robot, jadi robot itu akan memastikan bahwa nomor itu bisa dihubungi atau tidak. Ya, jadi menurut saya, tiga hal itu yang menjadi penting untuk diperhatikan. Oh iya, sorry, ada satu lagi yang kelupaan adalah teman-teman harus memiliki kartu kredit sebelumnya di bank lain. Minimal umurnya adalah 6 bulan. Ya, jadi itu saja mungkin tutorial bagaimana cara mengajukan kartu kredit digital dari bank DBS. Ya, semoga teman-teman yang sedang mengajukan bisa di-approval dan video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.